Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Firal Akmal dengan NIM 2103378. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dengan prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Kali ini saya akan membahas tentang buku psikologi olahraga dengan materi dari bab 6, yaitu perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Nah, jadi bagi atlet ini konsentrasi merupakan bagian yang penting dalam aktivitas sehari-harinya. Aktivitas orang tersebut dapat dilakukan dengan baik jika memiliki konsentrasi yang tinggi. Nah, oleh karena itu, dalam aktivitas olahraga kemampuan konsentrasi sangat penting dalam membantu atlet untuk menampilkan berbagai keterampilan, khususnya dalam menghadapi pertandingan. Nah, jadi di sini ada pengertian dari perhatian. Nah, jadi pengertian dari perhatian ini merupakan proses kesadaran langsung terhadap informasi atau stimulus yang diterima untuk memutuskan suatu respon. Nah, jadi perhatian juga merupakan proses kunci untuk mendapatkan informasi. Tanpa ada perhatian, maka atlet tersebut atau orang tersebut tidak akan fokus. Nah, selanjutnya ada pengertian dari konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi ini merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal maupun internal. Nah, konsentrasi juga dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk memusatkan perhatian pada satu tugas yang relevan dengan tidak terganggu dan terpengaruh oleh stimulus yang bersifat eksternal dan internal. Nah, menurut ahli dari Mangal tahun 2021 menyebutkan empat ciri konsentrasi dalam olahraga, yaitu yang pertama ada fokus pada suatu objek yang relevan, perhatian yang selektif. Jadi ketika ingin fokus, konsentrasi kita hanya perlu fokus pada satu hal saja, satu objek saja yang memang kita akan berikan konsentrasi sepenuhnya. Jangan terganggu oleh gangguan dari luar seperti yang lainnya. Yang kedua ada memelihara fokus perhatian dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi setelah kita fokus pada satu hal, tentu saja kita itu harus bisa mempertahankan tingkat fokus kita terhadap objek yang ingin kita perhatikan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada memiliki kesadaran pada situasi. Jadi ketika kita memperhatikan itu tersebut, ketika fokus, kita juga harus sadar bahwa kita itu memang sedang fokus terhadap satu objek tersebut, jangan terganggu oleh hal apapun. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan fokus perhatian jika diperlukan. Terkadang kita ketika sudah fokus, terkadang kita masih sulit untuk mengerti apa yang dimaksud pada objek tersebut. Karena itu kita perlu meningkatkan tingkat kefokusan kita agar kita lebih cepat memahami atau lebih baik lagi memahaminya. Selanjutnya proses perhatian dan konsentrasi. Nah, jadi perhatian dan konsentrasi ini merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami oleh para pelatih dan atlet sebab sangat berpengaruh terhadap penampilan atlet. Kedudukan perhatian dan konsentrasi juga dalam model pemrosesan informasi stimulus respons, yaitu perhatian hanya sampai pada tahap proses persepsi, karena perhatian hanya berjalan dalam waktu yang singkat dan waktu selebihnya adalah proses menuju konsentrasi. Nah, selanjutnya ada pun juga proses konsentrasi yang berlangsung sampai pada tahap keputusan, yaitu tahap pemrograman respon dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada dimensi dari konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi ini juga memiliki 4 dimensi, yaitu konsentrasi meluas ke dalam atau broad internal focus of concentration. Nah, jadi ini tuh merupakan dimensi yang menjelaskan tentang konsentrasi yang ditandai oleh usaha atlet untuk memecahkan masalah, berpikir, membuat keputusan strategis, mengembangkan tujuan dan program pelatihan, melaksanakan taktik secara jitu, menganalisis lawan, serta mengantisipasi respon yang dilakukan oleh lawan. Selanjutnya ada konsentrasi meluas keluar, yang merupakan jenis konsentrasi ketika atlet berusaha untuk mengendalikan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan pertandingan secara baik dan cepat. Contohnya seorang pemain sepak bola yang akan melakukan umpan bola. Perlu dicermati posisi lawan
maupun kawan agar umpannya tepat dan tidak dapat direbut oleh lawan. Nah, selanjutnya ada konsentrasi yang menyempit ke dalam atau narrow internal focus of concentration. Nah, jadi jenis konsentrasi ini yang ditandai oleh usaha atlet yang mengorganisasi informasi, melatih suatu gerakan atau penampilan secara mental, misalnya dengan latihan mental imagery dan pengendalian emosionalnya. Yang terakhir ada konsentrasi menyempit keluar atau narrow external focus of concentration. Nah, jadi jenis konsentrasi ini yang ditandai oleh usaha atlet untuk fokus pada suatu target atau menampilkan satu gerak yang fokusnya sudah jelas. Contohnya konsentrasi pada awalan loncat tinggi dan lompat galah, seperti itu. Selanjutnya itu yaitu ada tips dan strategi untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, jadi petunjuk sebelum latihan konsentrasi ini ada dari para ahli, salah satunya yaitu Hacker dan Mann tahun 2022. Yang pertama ada jauhkan semua pikiran dari sesuatu yang pernah Anda lakukan atau pernah Anda alami. Selanjutnya ada pusatkan perhatian pada satu tempat saja. Yang selanjutnya ada tunjukkan pusat perhatian pada satu lokasi tertentu. Dan yang terakhir ada kosongkan pikiran dan biarkan tetap kosong. Lalu ada tips meningkatkan konsentrasi menurut Manokin tahun 2016. Yang pertama ada menghadirkan gangguan. Yang kedua menggunakan kata-kata kunci. Yang ketiga menghindari penilaian diri. Yang keempat ada menyusun kegiatan rutin. Yang kelima ada latihan mengendalikan mata. Yang terakhir ada tetap memusatkan perhatian setiap saat. Nah, yang ketiga selanjutnya ada strategi meningkatkan konsentrasi. Yang pertama strategi yaitu belajar mengubah perhatian. Nah, jadi strategi ini mampu mengubah perhatian secara internal maupun eksternal dalam dimensi luas dan sempit, akan membantu memperkaya pengalaman terutama terhadap gaya perhatian terhadap objeknya. Selanjutnya ada strategi belajar memelihara fokus. Nah, jadi strategi ini mampu meningkatkan penampilan atlet sebab atlet dapat mempertahankan konsentrasinya meskipun banyak gangguan. Selanjutnya ada strategi mencari kunci-kunci yang relevan. Nah, jadi strategi ini membantu atlet belajar memfokuskan perhatiannya dan melaksanakannya dapat dimodifikasi dalam situasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dibutuhkannya. Ya, jadi sekian pembahasan saya mengenai bab 6 perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.